Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, today we are going to study about continuous tense. Jadi hari ini kita akan membahas tentang continuous tense. Menurut aturan grammar bahasa Inggris, continuous tense adalah bentuk kalimat yang menyatakan sesuatu yang dilakukan atau sedang dikerjakan, baik di masa lalu, masa depan, atau masa sekarang. Nama lain dari continuous tense yaitu progressive tense. Jadi, kalian tidak usah bingung ya kalau misalkan menemukan kata-kata progressive tense. Jadi, progressive ini nama lain dari continuous. Oke. Hari ini kita akan mempelajari 3 tenses mengenai continuous. Yang pertama, present continuous tense. Yang kedua, past continuous tense. Yang ketiga, future continuous tense. Oke, kita akan membahas dari nomor 1 dulu, yaitu present continuous tense. Nah, ini ada sentence. Sentence itu apa? Sentence itu kalimat, ya. Ada 3 jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, positif. Yang kedua, negatif. Yang ketiga, interrogative. Apa itu interrogative? Interrogative itu kalimat tanya. Nah, formulanya atau patternnya atau polanya untuk kalimat positif yaitu subjek, to be-nya apa? Untuk di present, to be-nya menggunakan is, am, are. Ditambah verb ing atau orang sana menyebutnya ing. Verb ing. Jadi kalau dengar ing artinya itu verb ing. Kalau kita untuk memudahkan jadi bilangnya verb ing. Kalau di sana, orang barat atau yang menggunakan bahasa Inggris bilangnya bukan ing tapi ing. Next, negative sentence atau kalimat negatif. Polanya atau formulanya yaitu subject, to be, is, am, are plus not. Nah, bedanya ini di sini ya. Bedanya itu ditambahkan not. Ditambah verb ing. Kemudian interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, ini ditukar antara subjek dan to be. Jadi to be-nya dulu, baru subjek, kemudian ditambah verb ing. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama, pada kalimat positif ada Nanda is sweeping the floor. Si Nanda sedang, ingat ya, continuous itu memiliki arti sedang melakukan sesuatu ya atau kegiatan. Nanda is sweeping the floor. Nanda sedang membersihkan lantai atau sedang menyapu lantai. Kemudian kalimat negatifnya, Nanda is not atau bisa disingkat isn't. Jadi kalian kalau misalkan menemukan kata-kata atau ininya disingkat n kemudian apostrof t, itu singkatan dari is not. Nanda is not sweeping the floor. Berarti ini not di sini memiliki arti tidak. Nah, selanjutnya pada kalimat interrogative atau kalimat tanya. Nah, dibalik ya, seperti pola di sini. To be-nya dulu, baru subjek. Is Nanda sweeping the floor? Don't forget to adding. Nah, ini. Jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya atau question mark. Contoh berikutnya, kita lihat. I am feeling sick right now. Nah, di present continuous atau present itu ada tanda nih, keterangan waktunya ya. Selain dari to be-nya, kita bisa melihat dari keterangan waktu right now yang artinya sekarang.
Kemudian pada kalimat negatifnya tinggal ditambah not setelah to be. Jadi kalimatnya I am not feeling sick right now. Kemudian pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya, dibalik to be-nya dulu, kemudian subjek, am I feeling sick right now? Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian sekarang contoh pada kalimat ketiga. You are playing my video game. Ini untuk kalimat positif. Kemudian pada kalimat negatif, you are not. Jangan lupa ditambah not setelah to be. You are not playing my video game. Nah, sekarang pada kalimat tanya, interrogative sentence. Are you playing my video game? Nah, sebelum pindah ke pembahasan past continuous, kalian harus ingat antara subjek dan to be pasangannya ya. Ini sudah diajarkan sebenarnya dari kelas 7. Hanya mengulas sedikit saja. Subjek itu ada 7 ya. I, you, we, they, he, she, it. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Nah, to be ini ada 3. Nah, mereka itu memiliki pasangan masing-masing. Is itu pasangannya apa? He, she, it. Kalau misalkan nama, bisa nggak? Bisa. Kalau nama tunggal, itu menggunakan to be is. Misalkan, yaitu tadi, si Nanda. Pada contoh di sini ya, Nanda is. Kenapa menggunakan to be is? Karena Nanda itu kata gantinya orang ketiga, tunggal. Kemudian ada M. Nah, ini gampang. Satu-satunya. Pasangannya apa? Yaitu I. Pada contoh kedua tadi. I am feeling sick right now. Nah, ini pasangannya M. Ini paling mudah ya, karena ini satu-satunya. Kemudian ada R. R ini ada 3 sama seperti is pasangannya. Apa aja? You, we, they. Kalau misalkan pakai nama orang tapi 2 pakainya to be-nya apa Ustazah? Pakainya ya to be are. Kecuali namanya hanya 1, baru pakai is. Kalau namanya 2, misalkan Nanda, Enrina, nah itu bukan is lagi to be-nya ya, tapi are. Oke, mudah-mudahan kalian paham sejauh ini ya. Oke, sekarang kita pindah ke pembahasan yang kedua, apa? Yaitu past continuous tense. Sama ya, ada sentence, ada formula. Kalimat itu ada 3 jenis. Saya ulangi ya, kalimat itu ada 3 jenis, positif, negatif, interrogatif. Kemudian kita lihat polanya, nggak jauh beda. Formulanya itu sama. Yang membedakan itu apa? Ini nih, was and were. Ingat, ini dibacanya bukan were tapi were. Nah, bedanya apa? Nah, subjeknya was itu temennya I, he, she, it. Ya. Jadi yang tadi yang pasangannya is itu di sini di past continuous tense ini temennya ini nih, was. Ditambah I. Jadi si I ini bukan M lagi to be-nya, tapi kalau di past continuous tense menggunakan to be was, ngikut ke he, she, it. Nah, sisanya you, we, they nih were. Ya, to be-nya menggunakan were. Subjek to be plus verb ing atau verb ing. Nah, ini untuk kalimat positif. Kemudian kalimat negatif. Ditambah not setelah to be, sama ya. Kalau tadi to be-nya is mr, kalau ini was were, ditambah not. Kemudian ditambah verb ing. Interrogatifnya sama, to be-nya dulu yang di depan, tapi to be-nya bukan is mr, tapi was were. Subject plus verb ing.
Nah, jangan lupa ini ya, question mark-nya atau tanda tanyanya harus ditambahkan. Kalau misalkan nggak ada tanda tanya, ini orang bingung, ini kalimat tanya apa? Bukan. Next ke contoh, example. Nanda was sweeping the floor. Nah, ini bukan is lagi to be-nya, tapi ganti jadi was. Kenapa was? Karena Nanda ini kata ganti orang ketiga tunggal, namanya satu. Jadi to be-nya itu was, bukan were. Nanda was sweeping the floor when I came there yesterday. Nah, keterangan waktunya kalau untuk past continuous tense bisa yesterday, bisa last Sunday, last week, last month, last year. Nah, ini keterangan waktu dari past continuous. Kemudian kalimat negatifnya, Nanda was not. Nah, jangan lupa ditambah not setelah to be. Nanda was not sweeping the floor when I came there yesterday. Kalimat tanyanya atau interrogative, was Nanda sweeping the floor when I came there yesterday? Nah, kemudian kita pindah ke contoh yang kedua. I was feeling sick 2 days ago. Nah, ini juga bisa days ago, artinya itu 2 hari lalu ya. Jadi dia itu sakitnya 2 hari lalu, berarti memiliki arti sekarang dia udah nggak sakit, karena ini pas itu masa lampau ya. Dia merasakan sakitnya 2 hari lalu, bukan hari ini. Dapat diartikan hari ini dia sudah baik atau sudah sehat kembali. Selanjutnya interrogative sentence, was-nya yang di depan. Was I feeling sick 2 days ago? Jadi dia nanya ya, nanya ke diri sendiri. Kemudian contoh yang ketiga, you were playing my video game when I fell asleep. You were. Kenapa were? Karena temennya were ini subjeknya you. Apa aja selain you? You, we, they. Ini pakai to be were, bukan was. Negatif, you were not. Ditambah not, jangan lupa. You were not playing my video game when I fell asleep. Interrogative sentence, were you playing my video game when I fell asleep? Kenapa ini fell? Karena menggunakan verb kedua dalam past tense atau simple past tense. Oke, langsung next. Future continuous tense. Future itu masa yang akan datang. Jadi future continuous tense ini membahas tentang kegiatan apa aja yang sedang dilakukan tapi di masa mendatang. Jadi semacam rencana. Misalkan nanti minggu depan saya lagi berenang nih di pantai ini. Nah, itu rencana ya. Kita lihat formulanya atau polanya. Sama, masih sama ya, sentence, formula, positif, negatif, interrogatif, subject, will. Nah, ini bukan menggunakan to be, tapi will. Jadi nggak ada bedanya. Kalau tadi kan to be-nya ada 2, is, are. Untuk present, past itu was, were. Nah, ini semuanya sama, will, akan. Ya, subject plus will plus be plus verb ing. Kemudian pada negatifnya itu ada subject, will plus not. Nah, setelah will baru not, kemudian be plus verb ing. Interrogative, will. Nah, ini will-nya di depan. Will dulu, subject, be, verb ing. Don't forget to adding question mark at the end. Okay, look at the example. The first, Nanda will be sweeping the floor
when we come tomorrow. Nah, keterangan waktunya ini tomorrow, next month, next week, next year. Pokoknya keterangan-keterangan waktu yang di masa akan datang. Kemudian negatifnya, Nanda will not be. Ingat ya, not dulu baru be. Nanda will not be sweeping the floor when we come tomorrow. When di sini mengandung arti ketika. Nanda tidak sedang menyapu lantai ketika kami datang besok. Kemudian interrogative. Will Nanda be sweeping the floor when we come tomorrow? Don't forget to adding question mark. Next example. I will be feeling sick when the first aid rescue comes. Next, negative sentence. I will not be feeling sick when the first aid rescue comes. Next, will I be feeling sick when the first aid rescue comes? The last example. You will be playing my video game when I come home. You will not be playing my video game when I come home. The last. Will you be playing my video game when I come home? Oke, sampai di sini. Kalau misalkan kalian belum mengerti atau masih bingung, kalian boleh japri ke ustazah, ke nomor ustazah ya. Tugasnya ada di PDF. Cara pengerjaannya sudah jelas di sana. Baca baik-baik petunjuk pengerjaannya di PDF yang akan dikirim oleh wali kelas kalian masing-masing ke grup kelas ya. Jadi soalnya tidak ada dalam video ini. Dalam video ini hanya penjelasan tentang materinya saja. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.